lungguh meneng, lepaskan urusan dunia, fungsikan dzikir sirul asrar, masuk di dalam nafas dengan tumpaan rasa pun melebu. Disitulah nanti jenengan akan ditazkiyatan nafsi panjenengan oleh Allah. Hal ini bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, qiyaman, wa qu'udan, boleh juga duduk, wa ala junubihim, dan juga boleh keadaan berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Boleh. Nggih niki lho Pak, asli mikrot iki. Nggih niku. Berhubung kita menghormati lugat Kanjeng Nabi, kita nggak boleh mengatakan mi'raj. Kita harus mengatakan solo atau kholwat atau zuhud. Paham ya? Persis kejadiannya nanti apa yang pernah dialami oleh baginda Rasul. Pertama, beliau berhubung tidak punya sayap sendiri, Pak. Sayap, tahu sayap nggih? Dia dikasih Allah fasilitas buraq sebagai tumpaan jenengan. Apa? Ilmu inilah untuk menyadarkan hati kita bahwasanya segala hal apapun, walillahil maghrib, semuanya makhluk apapun yang menggerakkan adalah Allah. Biar kita sadar ilmu. Dengan ilmu itu akhirnya jenengan sadar. Loh, kesadaran ini buktikan. Fal ya'mal amalan sholihan. Kalau Kanjeng Nabi mi'raj, akhirnya jenengan dibawalah ke alam, melewati alam mukasyafah. Terlepas dibuka alame seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad, ditemukan surga, neraka, para nabi, para rasul, para malaikat, jin, iblis, iku urusannya Allah. Yang jelas si salik ini pasti akan melewati alam itu. Berhubung kita nggak punya sayap, harus pakai buraq sampean kali kula adalah ilmu. Dibuktikan praktek berarti kholwat, Kanjeng Nabi mi'raj. Disitulah nanti akan menemukan namanya Sidratul Muntaha. Sebelum ke Mustawa loh niki. Muntaha. Sidrah itu ada yang menerjemahkan adalah sebuah pohon bidara. Artinya batas alam mukasyafah dengan alam musyahadah. Tak terjemahno bahasa hikam. Sidrah itu adalah sebuah kesadaran dalam hati kita. Berhubung lewat sudah dibekali rasa, akhirnya sadar kalau semuanya itu sumbernya dari Allah. Muntaha itu notok, kesadaran mutlak, wujud ini bukan wujud kita, kehendak ini bukan kehendak kita, ucapan suara ini bukan suara kita, manusia, makhluk apapun itu semuanya sudah tiada, yang ada hanyalah yang ada. Itu kalau sudah sampai Kanjeng Nabi disebut mustawa. Kalau bahasa jenengan alam kelanggeng.
Nggih. Atau musyahadah harus sondok cocok ambil kitab. Alam persaksian yang benar antara ainul basirah dengan wujud yang Allah, yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah, hanya menyaksikan kepada Allah. Ini ainul basirah, nek mata dohir menyaksikan pada alam dunia niki. Jadi wonten Pak nami sing gak iso disebut karena sing nyebut gak ono. Niku saged disebut sing nyebut sing ono, yang ada, hanya yang ada. Oleh karena di alam musyahadah yang ada la maujudan ilallah, hanya Allah saja, berarti yang nyebut adalah Allah. Begitulah sekilas info. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Yai. Nama saya Amin Iskandar dari Jember Kota. Boleh dibilang saya pemula Yai. Yang ingin saya tanyakan dan satu hal lagi yang mungkin saya mohon saran kepada Yai. Yang pertama, dalam proses kesadaran diri Yai, itu kenapa ya? Ada yang saya rasakan, ada beberapa menit yang terlewat. Ada beberapa menit tiba-tiba lepas, ada beberapa menit tiba-tiba lupa. Apakah itu memang proses yang normal? Atau mungkin ada saran atau hal-hal yang bisa menjadi kiat-kiat untuk bisa selalu usul? Yang kedua, sehubungan dengan doa. Jadi ada beberapa permasalahan-permasalahan dalam hidup, saya yakin Bapak dan Ibu mengalami. Di situ pastinya sebagai Muslim kita akan mencari Tuhan, akan mencari Allah, akan mencari tempat di mana kita berlabuh. Seiring jalan Yai, yang tadinya doanya menggebu-gebu, namun herannya ya, ketika Genyun Sewu tadi yang saya bilang, saya baru dan menemukan channel Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Mukhlason. Doa yang selama ini disampaikan, doa yang selama ini dipanjatkan, kenapa tiba-tiba hilang ya? Tiba-tiba tidak ada keinginan, Genyun Sewu ya, apakah memang ini sebuah adab yang salah atau memang proses dalam sebuah perjalanan? Nggih, matur nuwun. Terima kasih sangat, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah memproses hambanya dari alam gelap supaya masuk ke alam terang, itu pasti ngalami beberapa sesuatu. Kalau kita bilang 1 titik, 2 titik, 1 detik, 2 detik yang kita tinggalkan, atau sesuatu dalam tazkiyatan nafsi, pensucian diri, itu tidak langsung seperti bim salah bim. Wakilan lan den critakake kisah tentang tazkiyatan nafsi li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didatangi malaikat muqarrabin terus dibelah dadanya dan seterusnya.
untuk mensucikan sifat-sifat najis-najis di dalam hati wakilah niku. Wakilah yang lain juga tidak, monggo kerso. Sing jelas ini pasti terjadi pada diri kita. Ketika jenengan betul-betul melaksanakan apa sistem yang sudah Allah berikan lewat baginda Rasul tentang pembersihan hati kita, pasti di situ akan mengalami beberapa makom, ya, beberapa makom. Sing makom itu boleh kami sebut sebagai makom musyahadatul fana, musyahadatul kamil, musyahadatul baqo. Artinya apa? Si salik kalau sudah Allah tarik ke makom fana dan makom makrifat, diberikan beberapa detik atau menit si salik itu manakala mengikuti sistem wasilun, ada tugas di belakangnya, mesti dia kembalikan lagi. Bentuknya ku anfusakum wa ahlikum naro. Sehingga kemakrifatan kita kepada Allah di saat kita masih diletakkan proses Allah musyahadatul fana sedikit sekali, tapi bukan berarti itu salah, enggak. Sehingga Gusti Allah memberikan warning atau saran dan masukan yang harus dibawa bagi orang yang seperti ini, yang Allah tuangkan di dalam surah Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. Di situ ada kalimat ngeten. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Siapa di antara Anda yang sudah masuk di zona meninggalkan selain Allah, berarti bebersih diri Pak nggih? Maka wa yu'min billah, mereka akan mendapatkan satu kebenaran bertemu Allah. Nah, ketika saat ada di sini, maka faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisa malaha. Pegang terus tali Allah ini. Berarti itulah Pak yang ku maksud, walaupun jenengan sudah sampai ke musyahadah, tetapi musyahadahnya jenengan iki wonten kamil atau wonten fana, berarti tanda jenengan iku ada tugas dikeluarkan lagi untuk menengok orang dekat kita, untuk memberikan oleh-oleh kabar kebenaran yang sudah jenengan terima, kasihkan, sampaikan. Ya, di sini jenengan diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa memegang erat tali Allah ini. Itulah tali dzikir. Talinya disebut dzikir. Dah. Pada saat kapan dzikir itu harus jenengan pegang? Pada saat kita diturunkan dari musyahadah. Kalau jenengan detik-detik di musyahadah, baik fana, kamil, baqo, sama Pak. Semuanya sama statusnya. Sama. Jenengan diturunkan kembali, iku maksudnya ada dorongan dari Allah sampai harus menyampaikan ini terhadap orang dekat, termasuk keluarga.
ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya niku bentuknya. Rasulullah setelah menghadap dikembalikan lagi ke dunia. Akhirnya terkenal membawa oleh-oleh sholat 5 waktu yang fadilahnya asalnya 50 sama. Adalah sama. Itu aslinya penyempurnaan, Pak. Jenengan kali kula salatimu berhubung dereng sempurna, ya mi'raj biar sempurna. Jadi Rasulullah ketika saat mi'raj itu adalah penyempurnaan daripada sebuah salat. Jadi ya jasmani, ya rohani. Loh kok bisa? Iya, karena sebelum mi'raj masjid sudah ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lah ngoten kan? Mas sudah ada. Sudah digunakan untuk sholat ini. Sudah. Buktinya sudah ada masjid. Nah, mi'rajnya menyempurnakan untuk kita supaya kita betul-betul tidak hanya sholat menghadap pada Allah secara syariah saja, akan tapi juga secara hakikiyah. Ini yang harus para alim ulama menjabarkan tentang masalah rohaniyah penyempurnaan sholat. Mumpun dibahas syariat tidak dulur. Karena kita panjenengan yang disebut ulama itu bertanggung jawab atas segala apa yang telah dilakukan umat tentang sholatnya. Nek kula mau mek ndorong tok, ngkei motivasi, yi monggo jenengan sing nyampe nih lo ngoten lo, ngoten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali kepada satu pertanyaan. Jadi niku proses wajar, Pak. Jenengan satu saat lupa, satu saat ingat. Karena proses dari fana ke kamil, kamil ke baqo. Pedomannya jenengan ada di surah Al-Baqarah 256. Pun pertama. Kedua, bab doa. Mboten sampean tok, Pak, biyen tawakkul. Kula sampak kula ewangi ndrenginging barang. Nggih. Dewangi sedaya prosese al-ubad itu ngoten. Kan punya dasar. Ud'uni astajib lakum. Tapi di situ kita ahli ibadah tidak memperhatikan ya mutakalim yang penanya pertama ada nama yang tidak boleh disebut tadi. Ud'auni jalu osironi ingsun. Di situ ada syarat, Pak, yang disembunyikan. Apa? Jikalau kau betul-betul mintanya terhadap aku, loh niki lho. Aku ya astajib. Niki jawabnya adalah fi'il madhi. Nyunyun sewu. Ya mesti dijabahi oleh Allah. Mohon maaf, ngapunten fi'il mudhari'. Lah ini Allah gak main-main. Berarti Allah telah berjanji akan mengijabahi apa yang hamba minta, tapi dengan catatan harus ketemu dulu terhadap Allah. Harus matur dulu, manggi, metui, menemui Allah dulu. Karena barang siapa yang mintanya betul-betul terhadapku, kata Allah, berarti kan kudu ketemu. Artinya apa? Hati jenengan harus makrifat pada Allah terlebih dahulu. Iki yang tidak diperhatikan. Ngapunten Kang Kadah. Ibarat kula minta tetangga kula pelem.
kepingin Pak pelem. Pertanyaannya, saya terlebih dahulu etikanya itu bilang medui terhadap tetangga, apakah langsung saya antem? Gak usah bilang. Artinya kita berdoa yang benar, apakah hati menghadap pelem, apa menghadap Allah. Nek miturut kacamata hakikat Pak, wajib ini wajah tuas hiya terlebih dulu. Nek boten, kalau tidak nanti dibilang maling. Gak percaya buktikan. Sampean ambil barang tetangga, jangan bilang. Pasti diteriaki maling. Jadinya nggak enak Pak. Artinya ijabai Allah dalam satu permintaan hamba macam dua. Ada yang bernilai istidraj, dilulu, minta dunia sukses, barokah. Dikasih Pak, dunia ini sukses, bisnisnya sukses, udah derajatnya sukses. Dikatakan dilulu manakala hati kita semakin jauh pada Allah. Dua, dikatakan pemberiannya Allah itu hidayah, petunjuk. Apa? Justru semakin besarnya dunia yang Allah berikan tidak menjadikan penghalangnya hati jenengan pada Allah. Semakin sampai ditambahi Allah fasilitas, semakin jenengan gunakan untuk kendaraan bertemu Allah. Makanya Kanjeng Nabi nggak pernah Pak ngelarang umat sugih, duweni jabatan, duweni derajat, mboten nanti ngelarang. Cuman beliau berpesan, janganlah kau terbuai dengan hal itu sehingga menjadikan hatimu semakin jauh pada Allah. Hanya itu. Iku maksudnya, silahkan jenengan kali kula niki banyak kendaraan, silahkan. Sing penting gunakanlah kendaraan itu hanya untuk menghambakan diri datang Gusti Allah. Itu aja. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah kok sekarang jenengan boten turun nih berdoa alias wis gak istilahku wis gak menyentuh belas. Jawabannya hanya satu, karena hati jenengan dikondisikan Allah boten ngecemes. Oke. Jenengan mengapa dikendaki Allah hati tidak menuntut hal-hal yang bersifatkan sukses dunia, mohon maaf, itu memang maksud Allah sengaja jenengan kali kula niku diselamatke Allah dugi pengaruh itu. Ngaten lho niku. Dan ini Allah lagi resik-resik hati panjenengan. Ada istilah sapa sing gak ndonga iku disebut sombong, sapa sing ndonga disebut kumprung nih. Iki piye kalimah iki? Itu tergantung untuk siapa. Nek untuk kita golongan am, nek gak ndonga ya sombong. Kalau golongan khos, nek ndonga kumprung. Kumprung iku gak punya tata krama, ngoten lho. Wis ta, siapapun jenengan kalau sibuk dzikir demi Allah, gak sempat sampean nyuwun. Gak percaya buktekno. Dadi potoku kok sampean buktekno. Siapapun jenengan kalau sudah hati sibuk berkomunikasi dengan Allah, yaitu zikir, maka wallahi jenengan gak sempat
minta ini, minta itu. Lu estu. Tapi Gusti Allah ngerti apa sing dadi kebutuhan kita. Baik secara Ar-Rahman, lebih-lebih Ar-Rahim. At-Tolak ayat 3 jenengan tingali. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itulah namanya orang yang bertawakal. Yang sebenar-benarnya bertawakal. Apa? Fahuwa hasbuhu, mongko utawi Gusti Allah iku hasbuhu, nyukupi rahmannya, nyukupi rohimnya. Sehingga disimpulkan, lah ya gak njaluk diwenehi, kok dikebajute arepe njaluk. Wis meneng ae. Nggih. Terus nomor loro terakhir, wong njaluk iku wong menehi atas dasar dijaluk ambek mboten mesti luwih akeh maringi sing gak njaluk. Sampeyan nang prapatan, Pak? Sampeyan tingali lak wonten ngamen-ngamen, ana wong nggo cempolong tok, ana sing keplok-keplok, tapi ujung-ujunge nyuwun. Sampeyan toleh pinggir sampeyan ana abang, biru, terus ijo, ana sing putih, ana sing cerik, sampeyan mundhut sing ndi? Terus satu sisi sampai ningali tiang niku meneng ae. Mboten njaluk gak apa. Kondisinya kurang sempurna. Bergerak sampean, gak mungkin sampean uncali sing cerik. Mangkane nek dadi anak ojo kakean. Fahuwa hasbuhu. Mekaten lanjut. Saderengipun kita lanjut, ingkang sampun pesen kalender 2026 saged berhubungan langsung kalian Bapak Haji Abu Sa'ad. Nggih. Salajengipun kita ganti suasana. Nggih menika ibu-ibu ingkang badhe ndek tangklet, monggo. Wonten ibu-ibu, monggo. Maju mriku, Bu, mriki, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri dari Desa Kencong nggih. Ngeten Pak, kalau sing badhe tangkletaken, setiap aktivitas kita kan disuruh selalu niati karena Allah Ta'ala. Tapi dikala kita itu mengingat almarhum dan almarhumah, dikala kita di luas bebas, di ruang bebas itu kita kok ngingat gini, tawasul, terus kita itu uluk salam, terus kita doakan sama almarhumah, itu gimana hukumnya? Saya itu kok ya ingat dzikir tapi juga ingat yang sudah meninggal, itu gimana Pak hukumnya? Saya itu salah apa enggak gitu? Karena apa? Posisinya di luar, di alam bebas, enggak posisi sholat gitu. Terima kasih. Ibu, Gusti Allah akan memperjalankan hambanya itu sesuai di kelasnya masing-masing. Jenengan lali yo sing nglalekno Gusti Allah, jenengan emut sing ngemutno yo Gusti. Kesadaran seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah Allah tarik di dalam alam makrifat. Sadar. Sehingga lalainya dia itu disebut ingat. Kok bisa? Iya, ingat kalau laliku sebab dilalekake Gusti, berarti eling lagi. Mboten napa-napa, Bu. Sing penting kita sebagai hamba tugasnya apa? Tadi saya katakan pegang teguh tali Allah.
Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Iku aja, Bu. Dan jenengan akan terlepas zikir dan tidak itu ya karena Allah nanti disesuaikan dengan kelas kita masing. Nek jenengan gak kepingin terlepas sama sekali miturut sistem dadi wong bakok. Duduklah di makom bakok. Musyahadatul bakok. Belas niki pun boten pun. Lan jenengan sing dudukna situ ya Allah. Ngoten, makanya wis gak usah bingung-bingung jenengan kali kula. Walaupun di tengah masyarakat, di tengah keramaian, kita kok sering lupa. Tapi ketika sendirian kok penak. Lah ngoten nggih? Nggih niki lho. Salah sijine alasan mengapa dulu para masyayikh kita berani melakukan khalwat uzlah secara fisik, meninggalkan keramaian. Ya niki. Wis ora gembul garwa, anak donya brono mboten secara fisik. Karena beliau memakai kaidah bahwasanya aku terpengaruh sebab aku gembul. Sekarang dijawab Gusti Allah ngene. Tonton makhlukku, ikan yang hidup di lautan. Mengapa dia enggak terasa asin? Padahal setiap saat campur gembul dengan air asin. Akhirnya itulah munculnya sistem uzla sira ning papan rame. Artinya kita kholwat itu gak mung hanya di dalam sholat saja. Di luar sholat, waktu jenengan sosialisasi tetangga, arisan, istighosahan, yasinan. Kok ya kejungkel-jungkel? Gak apa-apa. Karena itu memang kelas kita. Tapi nanti kalau sudah Allah tarik kelas kita di kamil, beda lagi. Sudah wikit lupanya. Keprusute ini loh. Keprucute. Apa? Kelupute. Niku hanya sedikit sekali. Apalagi kalau sudah Allah tarik di makom musyahadatul baqo. Pun balas enggak masih jenengan bandawi no gembul wong katokan cekak. Mohon maaf Pak, niki cerita sing kudu tak critakno. Syariatku ngumon. Kula niki wekdal mantun dahar di tadi malam itu di Bali. Pas ngajeng kula niku kolam Pak. Ujuk-ujuk ndelalah kuasane Allah. Gitu. Tiba-tiba ana wong wedok lawancir katokan tok. Katok njero niki lho. Terus napa niki? Behan tok. Gak tak delok niku barang api. Tak delok ngentekno ganjaran. Aduh. Lho tenan Pak niku, sumpah lho. Demi Allah kula wis bersyukur tok wau niku. Lah terus ya napa Pak? Kula sambil rokokan mak betunduk. Wong turis niku lho Pak. Loh, lah iki nek ana Mojokerto langsung mlebu undang-undang pornografi. Terus kula takon supir mantuk. Pak supir, ning kono kok rapopo ya? Apakah undang-undang pornografi ku gak berlaku? Mungkin ngoten. Lupa sampean ning ngembong niku lho sing gak tau rono tak andani sampean. Sepedaan motor niku lho. Roke cekak-cekak.
dibayu ya gak maulus ngono dibayu. Mangkane kula niku ndamel sistem gak didelok iku barang apik. Didelok ngentekno ganjaran. Isi apa iki? Ya wis kula nggih cek gak nemen-nemen tak benggangno ngeten. Dadi padha lae. Nggih. Ya wis mungkin di sana otonomi daerah ya gak ngerti ya ta. Sing jelas ngoten Pak. Sing jelas. Tapi nek orang pribumi sendiri mboten nemokno. Mesti rokane landung-landung. Duka niku kok apa tah niate pamer mulus apa ya apa. Ngoten. Jadi Bu, jenengan gak usah khawatir walaupun jenengan masih dijatuhno Allah lalai ketika saat di tempat ramai, yang terpenting jenengan dikir sak mampune dipegang erat. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ya Allah. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.